kita pelajari. Gini, banyak mitos yang beredar di kalangan pemula bahwa dengan mengganti RR ini atau mengganti elko-nya, mengganti beberapa komponen, maka suara bassnya lebih besar atau treble-nya lebih bersih. Itu mitos. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama belajar ini. Tapi ini perhatikan, di poin ini saya akan berbagi tentang pengetahuan dan pengalaman saya di dunia elektronik. Kita bahas driver power karena ini yang sering jadi bahan uji coba para elektronik pemula ataupun yang menengah. Kalau yang udah kelas desainer enggak. Ini ada beberapa contoh driver yang paling ngetren. Ini OCL ya. Perlu diketahui, selama dia memakai transistor out sepasang, maka sistem adalah OCL. Nih, ini contoh-contoh driver OCL yang standar ya, yang maksudnya OCL 150 watt, yang mononya 75 watt. Oke, yang paling standar ini perhatikan, ini susunan standar OCL pertama dengan 3 transistor penguat, ini drivernya, ini main powernya, ada transistor pendorong, 4 transistor, ini pendorong, ini penendang outnya. Oke. Kalau yang ini udah ada modifikasi, tapi modifikasinya modifikasi tidak berarti lah. Ini hampir tidak perlu karena ini keluaran speaker pakai resistor ini biar teredap. Ini kenapa tidak perlu? Telinga kita tidak mampu mendengar distorsi, nggak usah. Ini modifikasi yang kurang berguna. Terus ada juga yang sedikit modifikasi, ini R330 ohmnya dibuat 2 watt. Sebetulnya tidak terlalu membantu karena kalau konslet tetap sama kebakarnya. Jadi 1 watt 330 ohm di sini sudah cukup sesuai standar desainernya pasti. Ini ada modifikasi ini. Nah, ini untuk jalur setrumnya ini diperkecil, ini cukup ideal nih, modifikasi ideal. Ideal jika Anda memakai tegangan dari 18 volt sampai 32 volt. Lewat dari itu ini menjadi bunuh diri, modifikasi ini akan menjadi bunuh diri. Nanti akan saya ceritakan lebih detail. Lalu ini modifikasi juga. Ini intinya power OCL, cuman nendangnya 2 kali atau 3 tingkat. Driver yang 3 transistor itu diganti 1 IC, didorong lagi hasilnya. Ini IC penguatannya diperkecil dengan rasio RR-nya dirubah sehingga tampak keren. Suaranya yang gitu-gitu aja. Oke, kita akan bahas yang paling standar. Ini adalah driver OCL yang standar ada di pasaran. Pertama yang akan saya bahas adalah fungsi daripada power ini apa. Ini yang sering salah paham. Fungsi dari power ini hanya menguatkan sinyal input berkali-kali sampai ribuan kali untuk menendang speaker. Artinya begini, ketika keluar dari tune control atau dari mixer atau dari PCD atau dari alat penyuara lain masuk ke input ini, sebetulnya di keluar dari tune control itu sudah ada suaranya, hanya baru bisa didengar oleh headphone. Silahkan buktikan. Suara yang sangat pelan itu yang hanya bisa didengar oleh headphone ini
masuk ke input power, lalu digandakan sekian ribu kali, lalu keluar bisa menggetarkan atau bisa menyuarakan speaker berdaun besar. Gitu. Jadi fungsi power ini hanya pengganda saja atau magnifier. Fungsinya hanya untuk menggandakan amplitudo input ke output. Dari fungsi dasar tersebut, apa yang bisa kita pelajari? Gini, banyak mitos yang beredar di kalangan pemula bahwa dengan mengganti RR ini atau mengganti elko-nya, mengganti beberapa komponen, maka suara bassnya lebih besar atau treble-nya lebih bersih. Itu mitos. Menurut saya itu mitos. Kenapa? Karena kualitas suara atau warna suara, maksudnya warna suara itu begini. Bassnya berapa desibel, resistor treble-nya bagaimana, middle-nya bagaimana. Ini sudah fix ketika keluar dari tone control. Sudah tidak bisa berubah lagi. Sehingga power ini hanya akan membesarkan suara itu. Jadi tidak ada power yang menambah bass, treble, tidak ada. Kecuali memang ditambah lagi preamp powernya. Itu, atau modifikasi palsu. Intinya mitos bahwa mengganti beberapa komponen bisa merubah warna suara. Ingat, warna suara, yaitu yang berkaitan dengan bass treble, itu mitos belaka. Kalaupun ada modifikasi, maka modifikasi itu bukan untuk merubah warna suara, tapi untuk merubah respon power. Ingat ya, respon power. Maksudnya begini, modifikasi itu untuk merubah karakter dasar power itu sendiri. Bagaimana dia bekerja dalam tegangan sekian dan sekian sehingga menghasilkan distorsi suara yang minimal. Oke. Dalam hal ini nih, dalam rangkaian OCL ini, yang mungkin kita bisa rubah agar optimal, itu pun disesuaikan dengan kebutuhan, adalah beberapa resistor saja dan beberapa elko saja, yaitu yang berkaitan dengan tegangan dan berkaitan dengan passing dari input ke output. Oke, nanti akan saya jelaskan melalui skemanya ya. Kita lihat skemanya. Ini skema standar OCL. Ini ada 3 transistor. Ini transistor penguat atau driver. Kita orang elektronik pada dasarnya menyebutnya drivernya ini. Adapun ini adalah main power. Jadi suara dari input dikuatkan secara straight ya, dikuatkan dalam arti kata nggak nambah bass, nggak nambah treble, nggak, tapi amplitudonya dibesarkan. Dari input amplitudo diperbesar sampai puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali oleh 3 transistor ini. Lalu diresponkan ke speaker, lihat ada resistor 33 kilo. Ini yang bisa dirubah. Ini bisa dirubah untuk merubah karakter responsifnya. Begitu. Diresponkan ke speaker. Lalu ada transistor penyeimbang ini yang biasanya pakai D400, ini cukup. Ini pakai BD139 sama saja. Mau pakai D313 ya nggak ada masalah. Karena memang fungsinya sama. Keluar dari penguat ini masuk ke transistor pembangkit. Ini pembangkit untuk memicu 4 transistor ini. Ini transistor yang biasanya TIP 31, TIP 32 atau D313 dengan B507 atau ya sejenis itulah. Keluar dari sini diseimbangkan, masuklah ke pengganda amplitudo, yaitu ini. Misalkan masuk 1 poin keluar 1000 poin, masuk 2 poin keluar 2000 poin. Tenaganya itu, gitu kan. Nah, ini transistor pendorong awal. Nih, ada transistor sepasang, selalu sepasang. Kenapa selalu sepasang? Mungkin lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan di tayangan yang lain. Intinya harus pasang supaya speaker ini 0 tegangannya. Nah, setelah diumpankan
oleh transistor 2 ini, TP31, TP32 atau sekelasnya, maka dia emitornya, outnya, karena ingat patokan kerja transistor, masuk basis, keluar emitor, dan kolektor sebagai catu dayanya. Emitornya masuk ke basis transistor terakhir atau TR out atau TR final kita nyebutnya. Ini yang akan paling panas. Ini harus pakai heatsink. Kalau perlu pakai heatsink dan pakai blower ya. Nah, ini skema power. Kembali ke, nah ini yang dimaksud. Nih, ini tadi transistor pendorong, penguatnya. Ini transistor akhirnya. Ini transistor pembangkitnya. Ini transistor penguatnya. Oke. Kalau dilihat dari skema, mana yang bisa kita ganti? Nih, yang bisa kita ganti. Ingat, 3 transistor ini membutuhkan tegangan. Lihat, ini ada min, plus, dan ground pastinya. Anggap ground kita abaikan dulu. Min mau masuk ke transistor ini, mau memberikan daya ditahan oleh resistor 100 ohm. Begitupun dengan plus. Ini bisa diganti. Bagaimana menggantinya? Misalkan begini, jika daya ini, karena rangkaian ini diasumsikan dia bekerja di tegangan antara 50 sampai 70 volt. Artinya dari 40 sampai 50 volt dari trafo. Gitu kan. Setelah masuk dioda maka akan menjadi sekitar rentang antara 50 sampai 70 volt. Nah, tapi kan masalahnya ketika kalian merakit power ini untuk rumahan, kan pakai trafo kecil yang paling mentok di 32 volt. Ya kan? Trafo 5 ampere, 10 ampere yang kelas-kelas rumahan lah, itu mentok di tegangan 32 volt. Dan itu responnya tidak maksimal untuk transistor penguat ini. Jadi, untuk kalian yang merakit menggunakan trafo di bawah 45 volt, saya sarankan R yang 100 ohm ini diganti gitu, agar tegangan yang nyampe ke transistor pembangkit ini lebih besar atau lebih kuat ampernya. Digantinya rentangnya antara 33 ohm sampai 56 ohm lah, antara itu. Bisa 33, bisa 47, bisa 56 ohm. Ini akan membuat ini lebih stabil sehingga suaranya lebih bening karena transistor penguatnya bekerja lebih baik begitu. Adapun ini penentu distorsi, maksudnya begini, ketika input ditambah bass besar ini stabil nggak menggetarkan daun speaker tanpa ada distorsi suara yang diakibatkan oleh kekurangan tegangan atau kekurangan daya dari transistornya itu sendiri. Ingat, masalah daya ini watt. Transistor akhir ini dia punya spesifikasi sendiri. Misal kalau kita pakai MJ2955 ya, sama pasangannya itu 355, dia mengeluarkan 30 watt masing-masing. Anggap itu jadi 60 watt sebelah. Atau kalau kita pakai Sanken yang asli ya, Sanken yang ori, dia satu transistor ini punya daya 75 watt. Berarti kalau 2 transistor ini 150 watt. Nah, begitu cara mengira-ngiranya. Oke, berarti yang bisa diganti ini R yang 100 ohm ini sama elko-nya. Ini elko-nya kalau 47 F kurang cukup ya gantilah 100 F. Voltasenya 50 volt cukup kalau ini mentok di 32. Tapi saya sarankan kalau untuk power sound system ini ganti oleh 100 volt semua. Karena power sound system bisa mengambil dari trafo sampai 65 volt. Dari trafo itu bisa sampai 80 volt itu bekerjanya. Oke. Jadi yang bisa diganti R ini itu diganti jika trafo Anda bervoltase rendah. Voltase rendah maksudnya di bawah 45 volt ya.
Nah, terus ini boleh kalian eksperimen. R ini, perubahan R ini apa yang berubah dari suara power? Ini sangat berpengaruh karena inilah umpan antara persesuaian atau balancer dari input ke output. Ya. Ini R ini yang menyambungkan input ke output dari driver ke penguat akhir atau main powernya. Ini bisa diganti, bisa diperpendek kalau ini kurang transistornya kurang bagus karakternya. Misalkan kita ragu transistornya beli yang murah, ini perpendek saja. Minimal saran saya minimal ini 10 kilo lah. Atau jika butuh power dengan delayer suara, maksudnya mungkin hanya osiloskop ya yang mampu mendeteksinya karena telinga kita terbatas. Atau gini aja, ini R33 kilo ganti pakai potensio. Biar kalau kalian mau uji coba, ganti pakai potensio, tapi setiap kaki-kaki sebelum potensionya ditahan oleh resistor sekitar 5K6 ya, 5,6 kilowatt. Pakai potensio yang ukuran 50 kilo atau 100 kilo. Lalu rubah-rubah. Atau dalam beberapa modifikasi power ini kadang ada yang pakai trim pot ya. Nanti saya ceritakan di segmen lain. Oke, itu rangkaiannya. Kita perhatikan kembali bentuk fisiknya. Nih rangkaian dasar ya. Ini yang 100 ohm ini bisa diganti. 100 ohm, silakan bisa diperkecil. Saya sarankan 56 ohm lah seperti yang gambar tadi. Oke. Oh iya, satu lagi ada yang bisa diganti. Mana yang 33 kilo? 33. Tadi yang umpan input ini ada 33 kilo. Carilah 33 kilo yang nyambung ke output. Kayak ini bisa diperkecil. Oke, kembali ke skemanya. Terus ada satu lagi yang ada beberapa lagi sih, banyak yang bisa diubah. Input bisa di jumper. Ini kalau kalian tune kontrolnya terlalu berdesis, ini dari inputnya jumper pakai 1N biar power nggak kolaps. Apa itu power kolaps nanti saya bahas di segmen yang lain. Oke, dengan skema seperti itu kita lihat modif-modifan lagi yang tadi. Nih, ini modif-modif seperti ini sebenarnya tidak terlalu diperlukan ya. Nggak ngaruh lah. Kalau bahasa premannya nggak ngaruh, ngaruhnya nggak kerasa. Kalau yang ini juga nggak ngaruh. Ini penggantian R saja, penggantian wattnya saja. Kalau yang, nah ini yang saya ceritakan tadi, ini penyampainya pakai trim pot nih. Kalian bisa rubah nanti, iseng-iseng coba. Ininya diperkecil, tapi ini yakin bunuh diri nih kalau dipakai power gede nih. Masa dipakai trapo 45 volt, ini ada risiko kebakar nih transistor ini. Kalau nggak kebakar juga ada risiko klip. Dia transistor ini begini. Lebih lengkapnya nanti segmen lain, tapi ini saya kasih gambaran bahwa dalam tegangan yang tidak sesuai, dia itu ada klip. Klip itu suara yang cacat, distorsi, bukan noise ya, klip, distorsi. Kalau bass itu sember berarti, kalau treble itu sampai ciii, suara itu sampai nggak kedengaran jadi hilang semua, itu distorsi namanya. Oke, kita lihat ini pada dasarnya sama, cuma memakai teknologi IC. Biasanya nih IC itu ya JRC berapa tuh yang banyak ya ini. Lupa lagi nanti IC-nya. Tapi ini IC penguat yang biasa dipakai subwoofer, tune control 4558 kalau nggak salah. Ini power 2 tingkat. Nanti saya jelaskan. Oke, jika ini kembali ini, oke, kita anggap sekarang misalkan kalian mau membuat power untuk rumahan ya, rumahan dengan trafo yang 32 volt tadi mentoknya.
Ini rubah nih. Resistor ini yang 100 ohm ini dirubah menjadi 56 ohm. Ya. Terus resistor yang 33 kilo, cari kakinya yang nyambung ke output. Ini diperbesar saja. Berbesar menjadi 47 kilo. Ini serahkan. Terus elko diperbesar, bukan tegangannya, diperbesar mikronya, diperbesar kapasitasnya dari 47 menjadi 100 atau 220 boleh. Yang ini cukup. Nah, bagaimana kalau tendangannya mau kita gandakan? Kita lihat kembali fungsi kerjanya. Setelah ada perubahan yang tadi saya bicarakan, maka kita akan merubah transistor ini nih, transistor outputnya. Ini anggap kita pakai apa tuh? MJ3005 ya, sama 2955 kalau sepasang. Ini 2N3055 sama MJ2955 ini sepasang. Ini kan pakai pendingin. Nah, kita lepas pendinginnya. Ini kita buat menjadi transistor pendorong kedua. Jadi 2 kali dorong. Maka disebutnya, kalau ini kan 2 tingkat, maka disebutnya power 3 tingkat. Kita rubah menjadi 3 tingkat. Ini sederhananya nih. Nih kalau mau, silakan Anda coba. Nih lihat, R yang di sini jangan pakai. Nih. Dia kan ini pakai R mikron yang putih, yang setengah ohm atau yang 0,22 begitu ya, rentang itulah. Ini jangan didorongkan ke speaker, tapi didorongkan ke basis transistor Sanken. Anggap Sanken lah, kita asumsikan Sanken yang cukup kuat. Ini ke basis dari emitor ini. Lalu kolektornya kita kasih tegangan, emitornya baru ini mikronnya pakai. Nih, kesini. Ini akan tiga kali penguatan atau 3 tingkat. Kalian boleh lihatlah di Google itu banyak power 3 tingkat. Maksudnya ini sama juga seperti ini. Ya, nanti lebih detail nanti akan saya jelaskan di segmen lain. Atau kalian minta penjelasan apa yang bisa saya bantu, nanti komen di komentar ya. Silakan Anda coba berubah seperti ini dan rasakan perbedaannya, sangat luar biasa. Tapi syarat trafo harus bagus ya, bagus dalam arti tegangannya baik, bentuknya besar, karena bentuk besar itu menandakan kabel lilitannya besar. Kabel lilitan besar menandakan ampernya besar. Ampere besar itu bisa berguna karena trafo ini hanya efisiensinya itu 60%. Artinya kita beli trafo 10 ampere paling kepakainya tuh 5 sampai 6 ampere saja. Karena arusnya hilang oleh medan magnet karena bentuk kumparan dan lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan tentang efisiensi trafo di segmen yang lain. Oke. Untuk sementara mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Silahkan, saya membuka ruang diskusi di kolom komentar. Saya juga membuka request apa yang nanti akan dibahas berikutnya. Intinya begini, kita satu hobi elektronika, tapi kita sering kemakan mitos-mitos elektronik karena salahnya informasi atau tidak lengkapnya informasi. Bahkan kita dengan informasi yang tidak lengkap dan presisi, kita jadi bingung sendiri. Oke, mungkin saya cukupkan sekian. Sampai ketemu di segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.